ngobrol. Dan itu membuat jengkel si istrinya. Dia jengkel. Dia sebagai istri tentunya siang suaminya kerja kan nggak ketemu ya seharian. Mestinya malam kan bisa kumpul ngobrol-ngobrol. Tapi ternyata suaminya pergi juga nongkrong dengan teman-temannya. Soalnya kenapa suaminya masih tetap nongkrong? Kalau dia enggak datang, selalu dipanggil sama teman-temannya, diteleponin terus. Kalau enggak mau, kamu mah dasar susis katanya suami, siun istri, cina gitu ya. Udah jangan takut, udah kita ngobrol aja di sini, ngobrol ngopi katanya gitu. Kebiasaan itu sulit untuk hilang. Si istri tentunya sedih ya. Kalau malam pengennya kumpul sama suami, pengen ngobrol, pengen mesra-mesraan gitu ya. Tapi ternyata suaminya pulang malam. Sampai akhirnya dia ngeluh ke orang tuanya. Gimana sih katanya. Kok kayak gitu ya? Disabarin, tetap aja udahlah kata orang tuanya. Sabar saja. Itu kan suami pilihan kamu kan katanya. Udah sabar. Kalau orang sabar disayang Tuhan katanya gitu. Siapa bilang? Ada orang bilang gini katanya. Jangan sabar-sabar nanti malah bubar katanya gitu. Kalau disabarin terus dia bisa injak kepala saya nantinya. Udahlah sabar. Nanti juga berubah. Ya itulah Bu. Itu seringkali kita menghadapi masalah seperti itu dan meskipun dalam bentuk yang lain ya. Kita diharuskan untuk sabar. Tapi kita merasa kesabaran kita itu sudah apa tuh jadi ada batasnya gitu ya. Bisa meledak gitu. Nanti saya bisa meledak nih kalau begini terus. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kita akan mendengarkan uraiannya dan jawabannya dalam firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andreas Maruli Palembangan Pasaka. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan. Dari NKB 12, oh Tuhanku kau datang ke dunia, bait 1 dan 3. Saatnya kita akan menerima firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Maruli Palembangan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Doa firman yang akan dibawakan oleh perwakilan dari GKI Kuningan, kami persilahkan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hingga pada malam hari ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk ibadah Komisi Dewasa yang ada di Klasis Cirebon.
Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, apa yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Maruli, mampukan kami Tuhan untuk mendengarkan, untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati kesehatannya dan juga Kau tingkatkan beliau dalam setiap pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut berkat-Mu melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk doanya. Kita bersama-sama akan buka firman Tuhan. Mari kita buka dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan, kita buka dulu. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Sudah dibuka semuanya. Yang sudah dapat katakan haleluya. Waduh, belum banyak nih ya. Kita buka dulu Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11, bisa lihat di Alkitab, di handphone, atau mungkin bisa juga lihat di layar kaca yang telah disediakan oleh teman-teman multimedia. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 saya bacakan bagi kita sekalian, demikian sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekali lagi. Selamat malam baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Bersyukur sekali kita hari ini bisa bertemu begitu ya. Walaupun memang pasti rasanya beda gitu ya. PAJ hybrid ya. Maksudnya yang lokal berkumpul di tempat dan juga yang dari klasis lain di tempat masing-masing. Sama PAJ yang kita ngumpul-ngumpul ya. Kalau kita ngumpul-ngumpul yang saya kangenin adalah makanannya ya. Makan bareng ya, terus ketawa bareng, biasa bisa cerita bareng, lihat teman-teman yang sudah lama tidak ketemu. Saya kalau lihat Bapak Ibu bercengkrama ketika PAJ itu rasanya sukacita gitu ya. Belum lagi kalau di perjalanan, itu juga kita nantikan. Perjalanan menuju gereja yang kita tuju itu juga kita ngobrol, cerita-cerita, sehingga ketika berangkat, ketika udah sampai di tempat pulang lagi, rasanya sukacita itu bertumbuh dan bertumbuh. Ya, Bapak Ibu, biar semoga sih ini kita bisa jalan terus ya PAJ-nya, dan tadi seperti yang dirindukan oleh kami juga di Sindang, nanti satu saat ketika keadaannya sudah jadi lebih baik kita bisa ketemu on-site begitu ya. Dan kita Bapak Ibu juga nanti bisa lagi nyobain yang namanya intip tahu Sindang Laut. Ya. Jadi nanti kalau misalnya waktunya juga sudah tepat kita bisa berkumpul kembali. Ya, Bapak Ibu, suara saya masih kedengaran jelas ya? Aman ya? Kasih jempol.
Cakep. Ya, ya Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang ini hidup sehat itu susah sekali. Ya. Kalau mau sakit malah gampang. Tinggal keluar rumah hujan-hujanan sakit. Keluar rumah sekarang nih kalau di Sindang sempat juga panas-panasan sakit. Bahkan kadang nggak keluar aja kita juga bisa sakit. Sakit hati diomongin tetangga. Ya. Serba kalau mau sakit gampang gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali lagi hidup sehat itu susah. Apalagi kalau pakai BPJS. Wah ya. Di sini yang pakai BPJS angkat tangan. Yang pakai BPJS, wah kalau di Sindang banyak, saya juga pakai BPJS. Bapak Ibu yang di rumah, turunkan tangannya yang di rumah pakai BPJS, angkat tangan atau kasih jempol. Wah, banyak juga ya. Wah. Bapak Ibu Saudara, kalau mau melihat belajar sabar, pakailah BPJS. Wah, tema kita hari ini sangat cocok untuk setiap kita yang pakai BPJS. Kalau mau dikaitin sama Alkitab, BPJS itu seperti perkataan Paulus ya. Paulus pernah bilang, Allah itu akan tiba waktunya anak Allah datang bertahta. Ya, sampai Paulus mati, Tuhan belum datang kedua kali. Nah sama, BPJS itu kadang kalau kita udah ngantri, waduh, ya bisa ratusan kalau di rumah sakit pusat begitu ya, dan capek nunggunya. Belum lagi kalau misalnya kita harus datang lagi beberapa kali untuk kontrol, untuk check up, wah itu kita nunggu berlama-lama, berjam-jam, nunggu obat dan proses ini dilakukan berkali-kali. Bapak Ibu Saudara, pernah satu kali ketika saya sedang mengantri BPJS begitu ya, di Gunung Jati, ada orang bertengkar ya, ada dua orang muda di antrian sebelah saya. Yang muda ini ada ibu-ibu itu, kemudian dia colek teman depannya. Bu, boleh tukeran nggak? Saya boleh maju nggak? Saya lagi buru-buru nih, saya harus buru-buru, saya minta tukar sama ibu. Kira-kira yang dicolek jawabannya apa? Sama, saya juga lagi buru-buru, dia bilang ya. Akhirnya dua ibu muda ini bertengkar ya. Enggak, saya lagi buru-buru, anak saya begini. Yang di depan dulu, emang cuma anak ibu, saya di rumah juga suami saya gini. Bertengkar sampai dilihatin banyak orang. Akhirnya satpam rumah sakit datang menghampiri ibu yang nyolek pertama tadi, kemudian dilerai, dipanggil, dia suruh ambil antrian yang baru. Tadinya dia belasan, gara-gara dia enggak sabar, dia ambil lagi jadi urutan ratusan. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara enggak sabar, gara-gara enggak mau nunggu. Dan kalau boleh jujur-jujuran, kita juga jarang orang mau yang namanya menunggu, karena menunggu itu tidak nyaman. Jarang orang menunggu itu dengan wah sukacita, saya menunggu dengan sukacita. Sehingga Bapak Ibu, apa itu yang namanya menunggu? Bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan itu menunggu? Ada caranya. Ada caranya kita supaya ketika kita menunggu, hati kita nih bisa tenang. Ada caranya ketika kita menunggu, hati kita bisa lebih sabar. Kita hanya bisa menunggu dengan tenang, kita bisa menunggu dengan sabar. Ada satu syaratnya. Bila seseorang atau sesuatu yang kita tunggu itu, kita lihat bahwa diri kita bukan yang utama. Sekali lagi, kita hanya bisa menunggu dengan baik bila kita melihat diri kita ini bukan yang utama. Apa maksudnya? Kalau kita merasa kita ini bukan yang utama, Bapak Ibu, maka kita bisa menunggu selama apapun. Selama suruh nunggu sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam bisa. Asal tadi, saya bukan yang utama, orang lain juga punya kesibukan, orang lain juga punya masalah, orang lain juga masalahnya nggak kalah besarnya sama saya. Tapi kalau kita merasa diri hebat, kita merasa diri benar, paling utama, kita nggak bisa menunggu. Nggak ada waktu untuk menunggu. Nah ini biasanya Bapak Ibu, orang-orang yang berpendidikan tinggi akan lebih sulit menunggu. Contohnya anggaplah saya, ya, anak-anak muda, generasi-generasi yang muda, ya, akan sulit menunggu. Berbeda misal contoh, ada lulusan SD seorang petani, dia lagi bikin KTP, disuruh sama Pak Camat, tunggu ya. Dia nunggu dari pagi sampai malam, nggak bakal ngomong apa-apa. Kenapa? Karena dia tahu, oh saya mah cuma petani, Pak Camat pasti sibuk.
Ketika fokusnya bukan dia akan merasa, oke, saya siap menunggu, nggak ada pilihan lain. Tetapi berbeda dengan seorang muda yang berpendidikan, ya, dia akan sibuk ketika lagi nunggu ngapain? Ngeliatin jam tangan, ya udah 5 menit masih diliatin lagi, aduh ngurus KTP kok lama banget, dia liatin, waduh saya ini sibuk, saya punya pekerjaan. Apa petani tadi nggak punya pekerjaan? Ada. Tidak hanya orang yang berpendidikan tinggi Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kita juga dalam keadaan melimpah, kita keadaan melimpah kita akan sulit menunggu. Ya, kalau kita pengen makan, tinggal pakai GoFood, atau bisa minta tolong tukang ojek untuk nyuruh. Berbeda kalau kita lagi nggak ada uang, kita harus menunggu minyak. Misal contoh kayak kemarin minyak, ya, kita nunggu di pasar harus ngantri kita rela ngantri. Ya, kalau memang tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain menunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sabar, kalau kita menyadari bahwa oh bukan saya yang utama, maka pada waktunya kita bisa dapat apa yang kita rindukan. Tapi kalau kita nggak sabar, dapat sesuatu kalau kita nggak sabar. Darah tinggi. Kalau nggak sabar tuh, apalagi darah tinggi, dia bete sama temen-temen yang lain tuh udah nungguin. Wah, lihat nih orang stres nih, ntar lagi nih, ya. Dia tungguin tuh darah tinggi merapat, diabetes merapat, ya, malah dapat banyak masalah. Tapi Bapak Ibu Saudara memang kalau jujur-jujuran, walaupun kita tahu kita harus sabar, anak Tuhan harus sabar, tahu. Tapi masalahnya seringkali dalam hidup kita ini banyak hal yang membuat kita jadi nggak sabar. Satu contoh, ingin cepat sembuh. Yang utamanya cepatnya apa sembuhnya Bapak Ibu? Ya, ingin cepat sembuh, atau kadang orang bilang semoga cepat sembuh ya. Yang utama cepatnya apa sembuhnya? Sembuhnya. Tapi orang banyak mintanya cepatnya, ya. Cepat sembuh. Yang utama sembuhnya. Tapi karena dia pengen cepat-cepat, akhirnya dia pakai segala cara, harusnya nunggu dengan proses dokter atau dengan yang lain, tapi coba segala cara. Akhirnya kadang-kadang bukannya sembuh, malah jadi tambah parah. Yang kedua, ketika kita di toko atau anak-anak kita ingin cepat sukses, yang utama cepatnya apa suksesnya? Suksesnya, tapi orang nyarinya cepatnya dulu. Akhirnya ketika nyari cepatnya pakai segala cara supaya bisa cepat sukses. Segala cara, kalau perlu ngorbanin orang lain. Atau yang ketiga Bapak Ibu, kita ingin masalah keluarga kita cepat selesai. Kalau kita punya masalah, kita ingin cepat selesai. Yang utama cepat apa selesainya? Selesai, tapi kita yang cari cepatnya. Akhirnya kita pakai berbagai cara, udah pokoknya ikutin cara papa, ikutin cara mama, ikutin cara dedek. Akhirnya kita pakai cara kita paksa anggota keluarga kita, dan ternyata masalahnya bukannya tambah kecil, malah tambah besar, dan akhirnya berantakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama lihat hari ini. Di dalam bacaan kita hari ini, di dalam surat Yakobus ini, kita bersama-sama lihat yang pertama, dikatakan, teguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Teguhkan hatimu. Toh waktu pasti berlalu. Ya nggak tahu Tuhan kapan datangnya ya. Kita sampai hari ini juga masih menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi setidaknya ketika hari ini berlalu, berarti berkurang 1 hari lagi. Besok berkurang 1 hari lagi. Besok berkurang 1 hari lagi. Hari, masalah, tantangan pasti berlalu. Dan di dalam bacaan ini Bapak Ibu Saudara, Rasul mengingatkan para pengikut Kristus yang tersebar di beberapa daerah di Romawi. Surat ini ditulis untuk mengingatkan pada masa itu ketika masa-masa sebelum kejadian Kaisar Nero. Kita tahu ya, Kaisar Nero itu kan jahat banget gitu ya, menyiksa ya. Bahkan maaf nih, sampai orang pengikut Kristus itu dibakar. Udah dibakar, dagingnya dilempar ke guguk. Waduh, serem banget kisahnya ya. Dan ini ditulis mendekati kejadian Kaisar Nero. Apa udah ada masalah? Udah ada. Orang-orang pada saat itu lagi ngumpul, kemudian dibubarin sama prajurit Romawi. Ketika di sebuah rumah lagi ngumpul, lagi berbagi dengan orang-orang yang gak mampu, dilihat sama prajurit Romawi, wah nih jangan-jangan mau lawan pemerintah, dibubarin. Ada aja masalah yang dihadapi oleh para pengikut
Tuhan. Sehingga Rasul menulis mengingatkan ya, agar kita tadi tidak terpancing emosi. Kita harus sabar ketika kita sedang bersekutu. Paling susah bersabar. Apalagi kalau kita dilarang melakukan apa yang kita sukai. Kita akan sangat mudah terpancing dan menjadi tidak sabar. Contoh, di beberapa gereja banyak jemaat yang pengennya ibadahnya onsite gitu ya. Dulu di awal-awal, bahkan contoh di gereja saya, di gereja orang tua saya di GKI Kebayoran Baru itu ya. Oke, boleh onsite tapi yang di bawah 60, Bapak Ibu, itu emak engkong semua demo ke majelis. Kami karena udah tua ya, karena udah mendekati umur ya, udah mau deket sama Tuhan jadi nggak boleh ke gereja. Wah, demo di WA, semua majelis di WA, ya dimarah-marahin, kamu nih gimana, kamu nih kan masih ponakan, wah dimarah-marahin ya, karena orang pingin ibadah onsite. Atau contoh yang lain lagi selain kehidupan bergereja, misal di rumah, entah kita, anak kita, orang tua kita melarang kita melakukan apa yang kita sukai, maka kita akan jadi nggak sabar. Apalagi disuruh menunggu. Wah. Sehingga ajarannya hari ini firman Tuhan minta kita yang berbeda. Justru kita disuruh menunggu. Kenapa? Dari menunggu kita belajar meneguhkan hati. Kita jadi menguji apa yang kita lakukan selama ini udah benar belum. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu Bapak Ibu, karena kita udah saking sering melakukannya dalam kehidupan kita, entah dalam berkeluarga, entah dalam dagang. Saya rasa ini sih benar yang saya lakukan. Saya nggak tahu ini salah apa enggak, pokoknya saya percaya ini benar. Tapi ketika kita diberikan masalah dan dikasih waktu sama Tuhan, ayo sabar. Kita disuruh lihat, selama ini cara saya mendidik anak-anak saya, cara saya bekerja, cara saya pelayanan, apa jangan-jangan belum benar? Apa jangan-jangan selama ini saya nggak tahu kalau saya ternyata salah? Sehingga Tuhan harus kasih tantangan dulu, cobaan supaya kita mengerti dan memahami. Jadi kita diajak untuk menguji diri, meneguhkan hati. Waktu yang akan menguji kita. Yang kedua, jangan bersungut-sungut apalagi menyalahkan. Wah, ini favorit nih orang Kristen ya. Pada masa itu Bapak Ibu Saudara, ketika sesuatu terjadi kepada orang-orang percaya, maka mereka akan sibuk menyalahkan. Wah, ini gara-gara rasulnya nih. Selain rasulnya, ini gara-gara pemerintah Romawi nih kita nggak bisa meluk agama kita dengan santai. Kita harus turut sama apa kata pemerintah Romawi. Orang kalau udah disuruh menunggu, disuruh sabar, maka kalau dia udah nggak sabar, apa yang dicari? Kambing hitam. Menyalahkan seseorang. Orang itu nggak mau disalahkan dan sibuk menyalahkan orang lain. Padahal Bapak Ibu ketika ada masalah, dan justru ketika kita melemparkan, oh bukan salah saya nih, oh ini bukan salah saya nih, lempar. Kira-kira masalahnya berkurang atau nambah? Nambah ya. Masalahnya belum selesai kita lempar, kayak bom panas, kayak granat, kita lempar ke orang ya. Udah masalahnya nggak selesai, relasi kita sama orang yang kita salahkan jadi berantakan. Sehingga kita belajar hari ini, oh berarti ketika kita punya masalah, walaupun kita ngerasa, oh ini bukan salah saya nih, ini mah bukan salah saya, tapi kita belajar untuk tidak saling menyalahkan. Karena apa? Kalau kita ikut tadi lempar, justru masalahnya jadi nambah, rugi di kita, rugi waktu, rugi tenaga. Sehingga kita diajak, ketika kita punya masalah, kita ambil tanggung jawab itu. Justru ketika kita bisa menyelesaikan, bisa mengerjakan itu dengan baik, masalah-masalah yang ada di sekitar kita pelan-pelan Tuhan akan tolong, Tuhan akan tolong, Tuhan akan tolong. Misal contoh di rumah ya, ada masalah nih, oh kita salahin, oh ini gara-gara si Dede, oh ini gara-gara pasangan saya, oh ini gara-gara teman gereja saya. Wah, masalahnya nggak selesai, kita sibuk cari siapa yang salah. Karena kita bisa punya waktu untuk bisa memberikan solusi agar masalah yang ada dalam hidup kita pelan-pelan terkikis. Yang ketiga, tetap tekun. Ini sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 4. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Kalau kita tekun, maka di sana ada pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah, ini apa yang kita harapkan ada jauh nih ya. Misalnya pengen anak kita sukses, pengen pelayanan kita sukses, pengen anggota keluarga saya jadi kenal Tuhan Yesus. Belum nyampe nih, tapi kita udah bisa lihat ada bayang-bayangnya.
Oh udah mulai kelihatan nih, tinggal saya jalan dari kenyataan hari ini sampai apa yang saya rindukan. Itu namanya pengharapan. Bayang-bayang dari apa yang kita rindukan. Dan bayang-bayang itu tadi, iman kita. Ketika kita misalnya berharap, aduh Tuhan aku ingin sembuh. Sekarang lagi sakit nih, berharap, aduh pengennya sih nggak sakit lagi, ada di depan mata. Maka ketika ingin sembuh itu harus jadi iman kita, jadi tujuan kita. Dan supaya kita bisa sampai ke titik itu, maka kita butuh yang namanya ketekunan. Ketekunan. Bapak Ibu Saudara, umat juga dilatih oleh para rasul untuk rajin beribadah, berkumpul, bersekutu, mendengarkan sabda Tuhan, saling membagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga melalui ketekunan di sana, apa yang kita harapkan, bayang-bayangnya lama-lama pelan-pelan sampai kita mendapatkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Tinggal sabar. Sehingga hari ini ada 3 poin yang perlu kita pelajari tadi. Kita ulang. Yang pertama, teguhkan hati, waktu pasti berlalu, masalah pasti berlalu. Yang kedua, jangan menimbulkan masalah baru dengan menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga, belajar tekun. Tekun itu pasti berbuah pengharapan. 1 langkah lagi, kecil sih, gak gede, masalahnya sih tetap banyak, tetapi 1 langkah lagi menuju apa yang kita harapkan. 1 langkah lagi dan kita minta Tuhan berikan kami, berikan keluarga kami, berikan gereja kami ketekunan agar pelan-pelan bisa sampai apa yang kita harapkan. Sehingga kalau ditanya, sabar ada batasnya? Ada. Apa batasnya? Kita sabar sampai apa yang kita rindukan terjadi. Kalau belum, harus sabar. Sabar bukan soal waktunya, tetapi prosesnya dari titik hari ini ketika kita bergumul sungguh sampai di titik pengharapan tadi. Kalau belum sampai, bersabar. Belum sampai, bersabar karena kita tahu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dan waktu kita kadang-kadang bukan waktu Tuhan. Kita percaya Tuhan yang mampukan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang mau berbagi atau mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan tentang kehidupan berjalan dalam hidup bersabar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari teman-teman yang ada di rumah, di tempat masing-masing ataupun di gereja, di Sindang, mungkin ada yang mau berbagi tentang kesabaran. Apakah makin tua jadi lebih sabar? Nah, itu boleh tuh. Ada yang mungkin mau bantu menjawab. Apakah kelihatannya kan kalau yang namanya udah emak engkong nih, udah opung-opung, selalu kalau di film-film orang yang bijak itu yang sabar, makin tua dia kelihatan makin sabar. Apa betul orang makin tua makin sabar? Mungkin kita bisa mulai dari situ. Dipersilahkan. Ada yang mau berbagi atau mungkin mau menyampaikan? Kalau ada boleh angkat tangan, mungkin nanti biar bisa dibuka mic-nya yang ada di rumah. Apakah tambah tua pasti jadi tambah sabar? Wah, ini kayaknya lagi merenungkannya begitu dalam ya. Tadi pagi saya berantem sama cucu saya. Atau aduh tadi pagi saya berantem sama istri saya. Wah. Ada mungkin yang mau berbagi atau menjawab pertanyaan tadi? Dipersilakan. Apakah ada Bapak Joakim? Ini ada saudara Joakim membantu kita di multimedia. Mungkin ada yang mau bertanya? Atau ada? Oh belum ada. Wah sangat menyerap begitu ya. Bapak Ibu lagi berefleksi ya di dalamnya. Wah luar biasa. Yang di Sindang juga ini kayaknya lagi berpikir keras. Mungkin di Sindang ada yang mau berbagi tadi. Apakah tambah tua bisa jadi tambah sabar? Silakan ada Bapak Ibu. Tidak ada. Maaf. Kenapa? Oh gitu. Kalau di Sindang Bapak Ibu katanya tambah tua tambah rewel. Gitu ta. Jadi karena merasa lebih tua jadi ingin diutamakan justru gitu ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang tambah tua bisa jadi tambah rewel gitu ya. Oke Pak Alfa silakan.
Mungkin ada yang mau disampaikan? Saya sepakat. Saya sepakat bahwa kadang-kadang orang semakin tua itu ada yang bisa semakin bijaksana, namun justru kadang-kadang ada yang semakin seperti kembali ke grafis anak kecil lagi. Jadi kalau mungkin kita melihat grafik yang menurun pada usia-usia tua itu juga termasuk pada perilaku. Biasanya justru mereka sering membandingkan pengalaman masa lalu, kemudian merasa lebih senior, dan berbagai macam pertimbangan. Saya melihat beberapa hal memang yang terjadi permasalahan biasanya apa yang dialami misalnya antara nenek dengan cucu, itu dengan rentang yang jauh, itu psikologi mungkin perkembangannya berbeda. Yang satu mungkin dengan merasa teknologinya sudah maju, ya akhirnya kadang-kadang gap ini yang sering membuat benturan. Dan memang saya akui memang kadang-kadang orang semakin tua ada yang semakin rewel. Demikian. Baik. Maruli. Terima kasih Bapak Alfa. Ya tadi ya berarti sama yang kayak di Sindang. Jadi Ya. emang kembali lagi ke orangnya gitu. Ada orang yang jadi lebih rewel dan ada orang tadi memang juga yang mungkin akhirnya jadi sabar karena melihat ya udah emang tadi akhirnya juga nggak ada pilihan daripada kita malah sibuk berdebat, dan karena yang lebih tua ini sudah hidup lebih lama gitu ya, akhirnya jadi tahu anaknya karakternya kayak gimana, cucunya kayak gimana gitu ya, sehingga tadi kembali lagi ke orangnya masing-masing. Dan tadi berarti belajar sabar itu pelajaran seumur hidup. Yang tua juga kadang-kadang bisa jadi nggak sabar gitu ya, kadang-kadang kita udah capek banget gitu ya menghadapi misalnya anak kita atau pasangan kita, akhirnya jadi nggak sabar lagi, jadi nggak fokus lagi tuh sama harapannya, akhirnya fokusnya sama masalah yang ada di dirinya, dan tadi merasa kita paling utama. Wah, kalau kita udah ngerasa paling utama, maka jangan heran banyak orang nggak sabar di dunia ini, karena tadi banyak orang yang justru merasa dirinya paling utama. Ketika kita udah belajar, oh bukan saya yang utama, itu nunggu sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, sebulan, setahun, gak jadi masalah. Asal tadi, oh saya bukan yang utama adalah orang-orang di sekitar saya, yang utama adalah Tuhan. Waktunya Tuhan, waktu yang lebih baik daripada waktu saya. Tapi tadi memang sampai di situ tuh nggak langsung bisa, nggak selalu bisa sadar, apalagi kalau ada masalah depan mata, waduh ya, berhadapan dengan anggota keluarga, aduh itu yang paling susah, sehingga fokus kita jadinya nggak kelihatan lagi. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau berbagi atau mau bertanya, satu lagi kesempatan saya persilahkan di gereja maupun di rumah. Ini kayaknya yang di Kuningan udah lihat jaburannya nih, udah lapar juga nih sama ya, di Sindang juga ada jaburan nih ya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya soal kesabaran, ada yang mau berbagi tentang mungkin akhir-akhir ini lagi nggak sabar menghadapi baik keluarga, tantangan, silahkan. Ada? Tidak ada. Mungkin Pak Pram ada yang mau ditambahkan, Pendeta Pram atau Pendeta Yonatan, yang tadi saya lihat ada Pendeta Yonatan juga, tentang kesabaran. Tidak ada? Oke, baik Bapak Ibu, semoga dari firman Tuhan hari ini yang saya tahu, kita percaya bahwa prosesnya memang nggak pernah mudah ya jadi sabar itu. Karena kalau untuk diri sendiri sih mungkin kita bisa sabar, kebutuhan-kebutuhan kita ya. Tapi ketika misalnya orang yang kita sayang menghadapi tantangan, kadang-kadang kita jadi gemes gitu, Tuhan gimana? Sehingga tadi kembali ke firman Tuhan hari ini, mari sama-sama ya, seperti petani yang menantikan ya, kita belajar berproses dengan waktu, fokus pada tujuannya, melihat oh ini ada harapan yang mau saya kejar, sampai sana saya harus sabar. Karena saya percaya satu hari berlalu dan Tuhan yang akan kuatkan saya bersama-sama dengan keluarga untuk bisa sampai ke pengharapan itu. Tuhan mampukan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mungkin sedang ada banyak pergumulan. Kami mungkin sedang gemas, sedang kesal. Mungkin dalam hati ini kami punya banyak kerinduan, tetapi orang-orang di sekitar kami merasa
harapan-harapan kami itu harapan-harapan omong kosong. Sehingga kadang-kadang kami sudah bersabar menghadapinya. Baik itu sakit penyakit kami, masalah di tempat usaha kami, baik itu masalah di persekutuan di gereja kami. Kami berkali-kali mau menyerah Tuhan, dan akhirnya rasanya ya sudah, tidak perlu ada yang bisa kami lakukan. Kami jadi kepahitan. Tetapi kami percaya Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan bahwa hidup itu seperti sedang menanam. Waktunya akan ada berbuah, tetapi mulai dari satu bibit. Kami belajar bertekun, kami belajar untuk melihat bahwa bukan kami yang utama, tetapi yang utama adalah karya Tuhan, waktunya Tuhan. Dan kami percaya waktu Tuhan akan terus berjalan. Tuhan tidak pernah berhenti. Sehingga biarlah Tuhan, ketika saat ini kami sedang menantikan pergumulan-pergumulan kami dalam soal sakit penyakit, dalam soal usaha, relasi kami dengan anak, pasangan, dengan cucu, dengan saudara, juga dalam relasi kami di gereja. Kami percaya yang bisa kami kerjakan, bagian kami anak-anak Tuhan adalah sabar menanti di dalam pengharapan. Sampai kami bisa merasakan cinta kasih Tuhan melalui kerinduan-kerinduan yang terwujud di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, berikan kami kekuatan. Beberapa kali kami mau menyerah, capek, udah nangis, udah habis air mata kami. Tetapi kami percaya, berikan kami lagi, kekuatan lagi. Karena kami percaya kami tidak jalan sendirian. Kami jalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah sabar. Tuhan sudah sabar lebih dulu dari kami. Tuhan sudah sabar menanggung kami yang berdosa ini. Dan kami mau belajar sabar dengan caranya Tuhan. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Pendeta. Mari kita bersama-sama untuk memujikan pujian persembahan. Karena sebelum kita masuk ke ruangan ini, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Kita akan mempersembahkannya dan memuji Tuhan dari NKB 169, tenang dan sabarlah.
Pujian tadi juga adalah bentuk respon kita atas firman yang disampaikan, agar kita tetap tenang dan sabar, dan kita percayakan seluruh hidup kita dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Baiklah, selanjutnya kami mohon perwakilan dari GKI Indramayu untuk membawakan doa persembahan, dan GKI Jatibarang untuk doa syafaat untuk bangsa, negara, gereja, dan yang sakit. Kami persilahkan GKI Indramayu untuk doa persembahan, GKI Jatibarang untuk bangsa, negara, gereja, dan yang sakit. Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih yang ada di ruang Zoom maupun yang onsite di gedung GKI Sindang Laut, kita akan bersama berdoa. Kita akan masuk dalam doa syafaat sebelum kita masuk ke dalam doa persembahan seperti agenda kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama menundukkan kepala dan menyiapkan hati kita akan berdoa. Ya Bapak yang mengasihi kami sungguh bersyukur Tuhan untuk banyak berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami semua untuk saat ini. Ada sukacita yang boleh kami rasakan Tuhan ketika kami boleh saling melihat dan menyapa saudara-saudara seiman kami, meskipun saat ini kami masih terbatas oleh ruang virtual, tapi kami bersyukur Tuhan memberikan kami banyak akal budi sehingga kami boleh tetap berusaha untuk memperjuangkan iman kami sehingga kami boleh bertemu bersama memuji, dengarkan firman Tuhan walaupun melalui keterbatasan kami. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, dalam rangkaian syafaat kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh menjadikan kami sebagai bangsa Indonesia, di mana di dalamnya terdapat banyak kemajemukan agama, ras, suku, tapi kami bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh menghadirkan kami menjadi satu kesatuan dalam bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati bangsa kami, mulai dari pimpinan tertinggi hingga pimpinan di daerah, biarlah Tuhan Engkau memperlengkapi dan memberkati mereka semua dalam segala kemampuan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan untuk bangsa ini boleh mereka berikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, Engkau yang akan memampukan mereka untuk berpikir, bekerja, memberikan yang terbaik untuk kenyamanan kami sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Jokowi, biarlah Tuhan juga boleh memberkati beliau, Tuhan boleh memperlengkapi beliau dengan staf-staf yang membantunya, sehingga apapun keputusannya yang beliau lakukan untuk kebaikan bangsa dan negara kami, Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh pimpin, sehingga semuanya itu boleh menimbulkan kedamaian dan kebaikan untuk bangsa kami, Indonesia. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara seiman kami, untuk orang-orang terdekat kami, untuk orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin sedang dalam keadaan sakit ataupun lemah tubuh. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyertai setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah dokter segala dokter, tapi dari segala tabib yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Biarlah untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh ini, Tuhan juga boleh menguatkan hati mereka, Tuhan boleh menguatkan mereka. Biarlah dengan upaya kesehatan, upaya pengobatan yang mereka lakukan, Tuhan juga boleh memberkati setiap tangan-tangan yang Tuhan percayakan, tangan-tangan perawat, dokter, dan juga obat-obatan yang mereka makan dan minum, sehingga semuanya itu Tuhan boleh menunjang kesehatan mereka, sehingga mereka juga boleh kembali mendapatkan kondisi tubuh yang fit, sehingga mereka juga boleh memuliakan Tuhan dalam kondisi tubuh yang baik. Kami percaya Tuhan di tengah situasi pandemi yang sekarang masih berlangsung, Tuhan juga boleh memperlengkapi setiap kami, terutama saudara-saudara kami yang dalam kondisi tubuh kurang baik. Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan dan semangat untuk pulih, sehingga apapun yang mereka hadapi, kami yakin Tuhan akan menolong mereka satu persatu. Berkatilah semua saudara-saudara seiman kami itu Tuhan.
dalam setiap kondisi kesehatan dan hidup mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka semua, Engkau yang akan menolong mereka semua, sehingga mereka terus berpengharapan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kekuatan yang akan menyertai kehidupan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk kelangsungan KDKC yang kami gumuli saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memperlengkapi setiap kami, pengurus KDKC yang Tuhan percayakan. Tuhan juga boleh memberkati setiap jemaat-jemaat tempat yang Tuhan percayakan untuk menjadi support system bagi pengurus KDKC. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati kami semua, sehingga apapun yang kami lakukan, yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai pengurus KDKC, Tuhan boleh memampukan kami dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan melalui jemaat kami dengan baik. Kami percaya Tuhan, ada campur tangan Tuhan di setiap hidup kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong kami, memperlengkapi kami dengan segala keterbatasan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap pergumulan dan masalah-masalah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia mendengarkan setiap keluh kesah hidup kami. Tuhan, kami sebagai jemaat bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, terutama untuk kehidupan jemaat-jemaat di Klasis Cirebon. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong setiap kami, sehingga Klasis Cirebon boleh bertumbuh, boleh menjadi terang dan garam untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami yakini dan kami percaya doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi sebelah surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah hak kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa persembahan oleh GKI Indramayu ada nggak ya? Ada Bu, ada Bu. Ya, kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kami boleh diperbolehkan untuk bersekutu dalam persekutuan antar jemaat sekelas Cirebon. Dan pada saat ini Bapa, kami diberikan untuk kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan akan membawa kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini terus bisa kami pakai untuk kebaikan nama Tuhan di dalam KDKC ini, Bapak. Bapak, terima kasih. Ini doa kami, Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk doanya. Kita akan melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu kita akan ada kuis. Ada kuis, tiga buah kuis yang harap dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Dan ada hadiahnya Bu, hadiah yang menarik, imut-imut. Siap-siap Bapak Ibu, akan ada pertanyaan. Kenapa Bu? Yang tahu angkat tangan. Bu Ceni silakan dibaca. Kuisnya akan dibawakan sama Ibu Ceni, silakan.
Bapak Ibu, kuis yang pertama, pertanyaannya adalah apakah judul lagu kedua yang tadi kita nyanyikan bersama? Saya ulang ya, apakah judul lagu kedua yang tadi kita nyanyikan bersama? Dipersilahkan dari Jatibarang ya. Ibu siapa? Ya, Ibu Bu. Lisna ya, Ibu Lisna ya. Silahkan Bu. Silahkan Ibu Lisna dari GKI Jatibarang. Berserah ya Bu ya? Masih belum tepat. Belum salah. Masih belum Dibantu tepat. Bu, dibantu diperbaiki. Mari kawan-kawan. Coba kita pindah ke dari mana ini? Mana? GKI Jatibarang juga bisa ada yang bantu? Ya, semoga betul. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Masih kurang tepat. Masih kurang tepat, Ibu. Judulnya masih kurang tepat. Ada lagi tadi yang sudah terlihat dari mana? GKI Kuningan. Wah, ini kayaknya rame-rame nih. Boleh dicoba dari GKI Kuningan? Silahkan ibu-ibu. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Iya betul, angkatlah hatimu pada Tuhan. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya. Kayaknya gimana ya, ini hadiahnya imut-imut tapi yang jawab banyak banget nih. Kita pindah ke yang kedua ya. Soalnya siapakah nama bendahara pengurus komisi dewasa dari GKI Sindang Laut? Kalau merhatiin yang tadi pertama-pertama perkenalan mungkin tahu ya. Saya Bu. Dari mana tadi? Ada kelihatan nggak itu yang kata? Saya. Aduh, kalau ini nanti dulu nih, kalau ini. Ibu Titin maaf nanti dulu ya. Nanti khusus buat Bu Titin ada. Saya ulang ya pertanyaannya ya Ibu Bapak. Siapakah nama bendahara pengurus komisi dewasa dari GKI Sindang Laut? Yang tadi pertama kita sudah perkenalan ya. Angkat tangan, saya lihat lagi siapa yang angkat tangan ini. Wah kayaknya soalnya agak susah ya. Tadi ibu yang di depan bendahara memakai baju merah waktu perkenalan. Waduh, ini nggak ada yang angkat tangan ya? Apa mau perkenalan ulang? Bagaimana? Atau mau dialihkan, mau diganti? Atau kita bikin lebih gampang aja deh. Salah satu pengurus GKI Sindang Laut yang tadi sudah kenalan, boleh ketua, boleh bendahara, boleh pendamping, boleh saya sendiri. Silahkan, tangannya saya lihat dulu. Aduh ini jangan Kuningan dulu, jangan. Saya Bu. Pamitran ya? Oh GKI Pamitran. Ada wakilnya dari GKI Pamitran, silahkan. Pak Agung sebagai ketua Bu. Bisa dilengkapin nggak Bu, Pak Agung siapa nih Bu? Oke Bu, benar Pak Agung. Jelasnya Pak Agung Setiagung ya Pak. Ya, makasih ya Ibu. Saya mau meluruskan nih ya, kalau yang tadi bendahara namanya Ibu Yuwana. Diulang lagi gitu, sekretaris kayaknya saya sendiri Bu Ceni Julianti. Makasih Ibu Bapak. Nah kita lanjut ke yang ketiga ya, kuis ketiga. Diambil dari manakah bahan bacaan Alkitab yang tadi kita bahas? Saya ulang ya, diambil dari manakah bahan bacaan Alkitab yang tadi kita bahas? Sebentar, saya lihat dulu ya. Boleh lagi enggak ya Bu?
Sebentar Bu, sebentar. Ini tangannya banyak banget, saya jadi bingung Bu. Ya, Bu. Ini Ibu Suprapti ya dari Pamitran ya. Ibu silahkan Bu. Dari Yakobus 5, Ibu. Ayatnya Ibu? Ayatnya ayat 7 sampai 11. Iya betul, betul Bu. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Saya kembalikan lagi ke Ibu Sulis. Nanti dicatat ya dari mana saya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri acara kita, karena ibadah kita sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, kita adalah semua saudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Kita pujikan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling melayani. Dalam Yesus saling melayani. Dalam Yesus saling melayani. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling melayani. Dalam Yesus saling mengampuni. Dalam Yesus saling mengampuni. Dalam Yesus saling mengampuni. Dalam Yesus saling mengampuni. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengampuni. Kita tiba di penghujung acara. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga acara kita ini ke depan kita bisa kumpul-kumpul dan bertatap muka secara langsung. Dan sebelum kita menutupnya, mari kita bersama-sama akan doa penutup yang akan dibawakan oleh GKI Pengampon. Kami persilahkan. Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Silakan. Tanya lagi aja Bang. Boleh sekali lagi dicek ada yang dari Pengampon, apakah tidak ada atau ada? Tidak ada ya. Oke, saya akan tutup dalam doa penutup bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh berbagi sukacita
Dan kami percaya sukacita kami akan Tuhan sempurnakan, dan biarlah firman yang kami dengar, lagu-lagu yang kami nyanyikan, kami menyadari bahwa ketika kami belajar bersabar, kami tidak sendirian. Kami satu klasis hari ini diingatkan Tuhan untuk terus bersabar, berjuang di tengah-tengah kehidupan kami sambil terus menantikan di dalam pengharapan. Pimpin kami Tuhan di dalam kehidupan kami serahkan hidup kami, dan biarlah kami berjalan bersama dengan kasih Tuhan, kasih Anak, dan kasih Roh Kudus, agar kami berjalan untuk terus bangkit menghadapi tantangan dan tetap beriman kepada Tuhan kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah, mungkin ada sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua. Terima kasih. Pengumuman dari pengurus untuk KD Selasa depan itu onsite di Karangsembung. Dan mungkin ada pengumuman dari pengurus KDKC Cirebon. Pak Alpa, barangkali ada pengumuman. Baik, terima kasih Pak Agung. Untuk bulan depan atau mungkin akhir bulan ini harusnya ada PAJ juga dengan tuan rumah atau penyelenggara dari GKI Ciamis. Namun rupanya GKI Ciamis nggak hadir karena onsite ini kalau online kita selalu 9 jemaat. Kemarin direncanakan begitu. Kemudian informasi yang kedua, Komisi Dewasa GKI Pamitran 1 bulan lagi tepatnya pada tanggal 19 Mei 2022 akan ada acara Zoom pembinaan untuk suami istri yang bisa Bapak Ibu dari kelas Komisi Dewasa Klasik Cirebon bisa ikut bergabung. Nanti akan kami bagikan linknya. Untuk sesi pertama ini sebagai pembicara adalah Ibu Dr. Christine Wibowo, sarjana psikologi, master psikologi dan psikolog dari Universitas Katolik Subio Pranoto Semarang, dengan mengambil tema tentang keluarga sebagai fondasi ketahanan utama dalam kehidupan suami istri. Demikian sampaikan untuk acara PAJ 9 jemaat yang selain GKI Ciamis untuk bulan Juni bertindak sebagai tuan rumah adalah GKI Jatibarang. Mohon rekan-rekan GKI Jatibarang, Komisi Dewasa GKI Jatibarang dapat segera mempersiapkan. Terima kasih. Demikian Pak Agung. Kembalikan lagi. Terima kasih Pak Alpa. Baik, sebelum kita foto bersama, mungkin dari gereja lain, GKI lain ada yang mungkin mau ngasih pengumuman, mumpung sekalian di sini. Ada yang tadi seperti tadi GKI Kuningan mau ngajak ada seminar bersama gitu pembinaan. Bapak Ibu yang lain mungkin ada, baik dari Jatibarang, Indramayu, mungkin ada yang mau berbagi pengumuman. Ada? Kalau ada boleh minta tolong angkat tangan. Atau yang lain, Kuningan? Nggak ada? Tidak ada Pak. Oh nggak ada. Oke, baik. Kita akan foto bersama. Dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Kita akan foto bareng-bareng. Minta tolong nanti Saudara Joakim yang membantu kami di multimedia Sindang Laut. Boleh nanti bersama-sama. Silakan dibuka dulu kameranya. Wah, ini kan kelihatan jelas nih. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, luar biasa. Tapi kayaknya pada lapar nih. Ya. Oke, silakan kita Bapak Ibu yang di Sindang boleh ngeliat ke kamera sebelah sini. Oke. Oh, mau maju? Boleh. Boleh berdiri Bapak Ibu, orang teman-teman di Sindang boleh agak maju di sebelah sini, boleh? Di depan juga boleh. Mau di sini sebelah saya atau mau di sebelah? Oh, di depan aja. Oke, mari Bapak Ibu berdiri di depan di sini, dipersilahkan. Mari.
Mari Bapak Ibu di sini. Sebentar ya, kami di sidang siap-siap. Iya berdiri, kayak foto biasa, menghadap ke sana. Sudah semua, siap-siap dulu. Oke semuanya. Siap. Boleh, maskernya dibuka yang disindang. Udah pada vaksin booster? Yo, siap. Oke, dihitung ya, Bapak Ibu juga yang lain di rumah, siap-siap. Nanti ada berapa halaman, Saudara Joakim? Oh, 1 halaman aja, siap ya, dihitung. 1, 2, 3, kasih senyumannya. Oke, sekali lagi, pas di foto katakan sindang laut gitu ya. Oke, siap-siap semuanya. Siap, 1, 2, 3, sindang laut. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir juga hari ini. Semoga kebersamaan kita senantiasa boleh jadi berkat. Terima kasih Pak Andreas. Sama-sama, Tuhan memberkati. Semuanya salam dari kami, teman-teman di Sindang Laut. Selamat malam. Selamat malam. Malam semuanya. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Amin. Pamit ya. Pamit. Terima kasih. Tambahan pengumuman dari pengurus KD, Selasa depan kan ada